Pada saat naik pesawat, di dalam kamar, barisan besar menjulang dan pola susunan mengikat beberapa tubuh wanita. Mu Yun berdiri dan berkata sambil tersenyum, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Sayangnya, Jewer, Xinya, Ming Yuexin, dan Qin Mengyao tidak ada di sini, tapi kami berenam ceroboh. Menggoyangkan lengan bajunya dan berkata sambil tertawa, aku ikut. Di dalam ruangan, Deng Xijiao berteriak dan memarahi lebih dari sekali. Tetapi lambat laun, semua suara ini menghilang dan digantikan oleh. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari berlalu, dan Mu Yun tidak pernah membiarkan beberapa orang pergi. Hingga akhirnya hatinya terpuaskan, Mu Yun membukakan pintu. Di depan aula utama, 6 angka berdiri diam. Sinar matahari menyinari keenam sosok itu. Mu Yun mengenakan kemeja hitam panjang dan memiliki penampilan yang luar biasa. Dia benar-benar terlihat seperti naga dan harimau. Harus dikatakan bahwa tidak peduli seberapa besar konsumsinya, Xie Qing tidak takut. Tidak heran Xie Qing memprovokasi wanita-wanita nakal di lingkaran naga. Pada saat ini, Meng Zimo, Ye Xueqi, Xiao Yuner, Miao Xianyu dan Bi Qingyu tampaknya memiliki temperamen yang tersublimasi, dengan debu yang agak suci dan halus seperti peri. Meng Zimo bersenandung saat ini, bagus, orang bodoh itu tahu bahwa dia belum keluar selama lebih dari 10 hari. Miao Xianyu juga berkata, mereka semua adalah ayah, dan mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak selaras. Bi Qingyu memandang Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. Xiao Yuner tersenyum dan tidak berbicara. Ye Xueqi pergi saat ini dan berkata, kamu sudah familiar dengan urusan di Cloud Hall akhir-akhir ini. Kembalilah dan bandingkan pedangmu denganku. Biarkan aku melihat apa yang telah dicapai oleh keterampilan pedangmu. Saat ini, kelima wanita itu pergi satu persatu ke segala arah. Mu Yun kemudian membuka tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, tegur aku di depan dan tegur aku dari belakang. Mengapa kamu tidak memarahiku di tengah? Bermuka dua. Setelah setengah bulan, Mu Yun tersenyum. Saudaraku, apa yang kamu tertawakan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, mengejutkan Mu Yun. Suan Yuanke. Mu Yun berkata tanpa daya, bagaimana kamu muncul dan menghilang? Ah, ya, tidak, aku sudah lama di sini. Aku senang melihatmu berjemur di bawah sinar matahari. Aku tidak bicara. Kupikir kamu tahu aku akan datang. Mu Yun terbatuk. Berapa banyak istri? Mu Yun segera berkata, mereka kembali berlatih. Saya kembali dengan membawa banyak hal. Dalam setengah bulan terakhir, saya memberitahu mereka tentang pemahaman mereka tentang latihan, dan mereka kembali untuk menyerap dan memahami. Itu saudaraku. Dia kuat. Suan Yuanke segera berkata, saya kenal dengan Cloud Hall, dan saya akan membawa Anda kemanapun Anda ingin pergi. Oke, dalam beberapa hari berikutnya, Mu Yun dan Suan Yuanke berjalan mengelilingi Cloud Hall dan melihat sekeliling. Kelima wanita itu memang tertutup satu demi satu, tetapi jika mereka menutup lagi, mereka tidak bisa menghentikan Mu Yun untuk menerobos masuk seperti hantu setiap hari. Setelah puluhan ribu tahun berpisah, Mu Yun tentu ingin mencurahkan pikirannya di hari-hari ini. Dalam sekejap, saya telah tinggal di Cloud Hall selama setengah tahun. Selama setengah tahun, latihan harian Mu Yun adalah bersaing dengan keterampilan pedang Ye Xueqi, melihat keterampilan dan Meng Zimo dan keterampilan dan Miao Xianyu, memeriksa kekuatan darah Bi Safir, dan memahami misteri satu tubuh dan dua jiwa Xiao Yuner. Terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Xiao Yuner seperti dua kacang polong, yang merupakan hal yang paling menakjubkan, dapat memberikan dua tubuh. Komunikasi antar jiwa sungguh luar biasa. Singkatnya, Mu Yun terikat pada beberapa wanita dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, ia juga mengajak beberapa anak berjalan-jalan di sekitar Cloud Hall, menangkap binatang liar, mengajari mereka berlatih, dan lain sebagainya. Hari ini, di surga ke-9, di luar aula awan, di tanah yang luas, beberapa sosok keluar. Pemimpinnya adalah Mu Yun. Pada saat ini, Mu Zixuan duduk di leher Mu Yun dengan bunga yang dijalin menjadi topi, seperti seorang putri kecil yang pemalu. Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng, Mu Tianyan mengikuti, dan Mu Yudan berjalan di depan. Ayah, kita akan pergi kemana? Mu Zixuan bertanya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ayah membawamu untuk menemukan monster besar. Monster besar itu sangat besar dan menakutkan. Kemudian, di depan beberapa sosok, barisan pegunungan yang terus-menerus secara bertahap muncul.
Ketika Demuyun datang ke gunung bersama beberapa anak, sekelompok orang berlari kencang dan menghadapi beberapa orang. Pemuda terkemuka itu memandang ke arah Muyun dan segera berteriak, "Siapa kamu?" Mendobrak gunung kuno ujian tanpa izin adalah kejahatan besar. Cepat pergi. Melihat kelompok itu, Muyun berkata sambil tersenyum, "Aku adalah penguasa Aula Awan, Muyun. Gunung kuno ujian telah menjadi tempat kaisar kuno ujian. Orang lain tidak bisa memasuki istana surgawi kapak emas. Itu juga ada di sini." Mendengar kata-kata Muyun, Mu Xuanfeng segera berkata, "Ayah, ada beberapa kekuatan besar di surga ke-9. Istana surgawi Yin Yang, Paviliun Tianji, Lembah Hantu Pemurnian Jiwa, Istana Ilahi Bawah Tanah, Jurang Gelap, Aula Darah Tak Berujung, Istana Surgawi Kapak Emas, dan Aula Awan Kita. 8 kekuatan hidup berdampingan." Muyun mengetahuinya, lalu memandang orang-orang dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak akan memasuki Istana Surgawi Kapak Emas, tetapi memasuki gunung kuno tanpa sungai. Tolong beritahu saya." Ketika murid itu mendengar pidatonya, dia hendak berbicara, tetapi sesosok tubuh muncul di udara saat ini. Dia berkata sambil tersenyum, "Bawahanku tidak masuk akal. Jangan salahkan Tuan Muda Muyun. Saat sosok itu mendarat, saya hanya melihat seorang pemuda berbaju hitam. Saat ini, dia telah mendatangi beberapa orang." Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen terkejut saat melihat pemuda itu dan berkata, "Paman Ye, aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Pemuda itu memandang Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen, lalu tersenyum dan berkata, "Kudengar kalian berdua dikurung lagi oleh Tuan Ye. Bagaimana cara kalian keluar?" Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung merasa tidak senang. Mu Xuanfeng berkata langsung, "Paman Ye, jika kamu bersumpah dan tidak mengungkapkan kekuranganmu, kamu tahu, kami tidak mengatakan bahwa keterampilan danmu telah dibandingkan dengan ibuku." Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum canggung. Melihat Muyun, pemuda berpakaian hitam itu melengkungkan tangannya dan berkata, "Tuan Muyun, apa kabar? Saya tidak punya aliran air." Murid kaisar kuno bernyanyi di malam hari. Muyun juga melengkungkan tangannya. "Tuanku sudah tahu kamu kembali, mengira kamu akan datang ke gunung kuno ujian, jadi biarkan aku menunggu sepanjang waktu." Silakan. Seperti yang dia katakan, malam itu seperti sebuah lagu, membawa beberapa orang Muyun ke pegunungan. Muyun sekarang berada di ranah kaisar setengah langkah. Faktanya, tidak ada tekanan pada kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi. Kalau yang judulnya Tuhan, saya belum coba dan belum tahu. Saat Anda memasuki pegunungan seperti nyanyian di malam hari, Anda akan segera melihat puncak gunung dan membangun pilar-pilar batu satu per satu, yang sungguh megah. Semakin dalam, saya hanya melihat sebuah istana besar yang menjulang dari tanah dan terletak di pegunungan dan hutan. Istana ini terintegrasi dan membentang ratusan mil. Di antara istana-istana itu, ada banyak sosok, serta beberapa binatang dewa yang kuat dan sebagainya. Ini gunung kuno ujian, istana surgawi kapak emas. Ini sangat mengesankan. Ini mengejutkan Muyun. Secara alami, dia tahu bahwa para dewa dan kaisar kuno yang lahir di surga ke-9 juga membuka gerbang gunung dan mulai merekrut murid, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka telah mencapai tingkat yang begitu mengesankan. Tahukah Anda, gerbang gunung tidak dibuka dengan mulut Anda, tetapi dengan kekuatan dan sumber daya. Niang telah merampok para dewa dan kaisar kuno ini selama bertahun-tahun karena perkembangan Cloud Hall dan kurangnya sumber daya. Namun meski begitu, para dewa dan kaisar kuno ini masih memperkuat diri mereka dan mencapai titik ini dalam puluhan ribu tahun. Itu terlalu mengagumkan. Ini adalah dewa dan kaisar kuno yang terlarang atau tertidur. Berapa banyak harta Tiancai dan bumi yang mereka kumpulkan di zaman kuno dan zaman Archean. Tampaknya apa yang disebut harta karun yang dia dapatkan di Aula Darah Tak Berujung dan Istana Surgawi Kapak Emas hanya sengaja diekspos oleh rubah tua ini. Harta karun yang tiada taranya disembunyikan oleh mereka. Muyun juga ingin merampok secara langsung saat ini, tetapi setelah memikirkannya, jika dia melakukannya. Aku takut kaisar kuno ujian akan menembak dirinya sendiri secara langsung. Dia bukan puisi Yeyu. Dia bisa membuat para dewa dan kaisar kuno ini kehabisan nafas. Sepanjang istana surgawi kapak emas, megah dan megah di mana-mana. Selain itu, banyak murid di istana surgawi mendominasi tingkat alam, yang sungguh menakjubkan. Datanglah ke bagian belakang istana surgawi kapak emas dan terus berjalan jauh di sepanjang pegunungan untuk mencapai bagian yang lebih dalam dari gunung kuno tanpa aliran sungai.
Night Ruge tersenyum dan berkata, gembala di depan bisa pergi sendiri. Saya tidak akan memimpin jalan. Ya, dengan kata-kata ini, Muyun membawa beberapa anak dan menuju pegunungan yang dalam. Gunung-gunung ini tingginya ribuan kaki dan tiada bandingannya. Beberapa orang berjalan di antara gunung dan hutan. Mereka sekecil semut mol. Ayah, Mu Zixuan tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku sedikit takut. Zixuan tidak takut. Muyun tersenyum dan berkata, ayah ada di sini. Ini akan baik-baik saja. Pada saat ini, Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen berjalan-jalan. Ketika mereka melihat tumbuhan tumbuh di bawah pohon kuno itu, mereka mulai menggali. Sebagai Dan Master, ini adalah kebiasaan yang mereka kembangkan sejak kecil. Tidak, ini tidak bisa dikatakan sebagai kebiasaan, tapi mau tak mau aku melihat tanaman herbal untuk dipetik dan dipelajari. Dengan cara ini, beberapa orang terus memperdalam bersama. Xuanchen, kemarilah, kemarilah. Saat ini, mengapa? Menurutmu ini apa? Lalu Mu Xuanfeng menunjuk ke rumput di belakang pohon. Rerumputan layu di rerumputan tampak menguning, namun tidak ada angin. Setiap rumput tingginya sekitar 3 kaki dan mengeluarkan bau yang samar. Mu Xuanfeng juga penasaran. Dia berjongkok, mengeluarkan satu dan memegangnya di tangannya. Ringan dan lembut. Aku tidak tahu apa itu. Mu Xuanchen berkata dengan aneh, aku belum melihatnya. Mu Xuanfeng memegang dagunya dan berpikir, kalau begitu, ambil kembali dan tanyakan. Oke, mereka segera mulai melakukannya. Tak lama kemudian, kedua lelaki kecil itu memegang seikat besar rumput liar berbulu halus. Sayang, masih ada lagi di sana. Lanjutkan. Tunggu aku. Mereka mundur lagi. Namun, saat kedua bersaudara itu dengan antusias mencabut rumput liar, suara gemuruh terdengar saat ini, dan bumi pun terangkat saat ini. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergerak, dan dua sosok bangkit. Seiring naiknya tanah, tepat ketika Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen ketakutan, sebuah wajah muncul pada saat ini, seolah-olah sedang melihat semut bergerak dan mengawasi mereka. Ayah! Kepanikan yang mengguncang bumi terdengar pada saat ini. Saat naik pesawat, Mu Yun muncul di depan mereka. Hanya melihat, Mu Yun sedikit terkejut. Xuanfeng, Xuanchen, Mu Yun tidak bisa tertawa atau menangis sejenak. Saat ini, tubuh mereka terangkat dari tanah, dan yang mereka injak bukanlah tanah, melainkan ekor tikus. Tubuh tikus sangat besar, tingginya ribuan kaki, dan ekornya lebih tebal dari pohon setinggi 100 kaki ini. Pada saat ini, wajah tajam tikus itu menatap mereka dan Mu Yun. Apakah itu kamu? Tikus raksasa itu melihat Mu Yun, menggaruk wajahnya dengan cakarnya dan berkata, kamu kembali. Mu Yun tersenyum dan berkata, ya, aku kembali. Turunkan anakku dulu. Pada saat ini, Mu Yudan, Mu Tianyan dan Mu Zixuan merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika melihat gunung besar seperti tikus. Terlalu besar, terlalu besar. Tikus memandangi kedua anak kecil itu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kedua boneka kecil ini sangat berani mencabut rambutku. Itu adalah putra lelaki kecilmu. Tikus raksasa itu tidak berkata apa-apa. Ekornya ada di tanah. Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen melompat turun 100 kaki dengan tergesa-gesa. Wajah kecil itu pucat karena ketakutan, namun mereka masih memegang erat bulu ekor tikus yang ditarik itu. Pada saat ini, tikus itu memandang Mu Yun dan berkata, hei, kemajuannya sangat cepat. Mu Yun kemudian berkata, bahwa aku mencari beberapa dari mereka. Kata-kata tikus itu jatuh, sosoknya menyempit tajam, dan akhirnya berubah menjadi setinggi lebih dari 1 kaki. Dia muncul di samping Mu Yun, berdiri dan pergi menuju hutan pegunungan di depannya. Kucing besar yang konyol, kucing besar yang konyol. Tikus itu berteriak, keluar, keluar, ayahmu sudah kembali. Boom, boom. Saat tikus terus berteriak, pegunungan dan hutan di sekitarnya bergetar hebat seolah-olah sedang terjadi gempa bumi saat ini. Apakah kamu percaya jika kamu berteriak lagi dan aku memakannya? Suara marah terdengar saat ini. Mu Xuanfeng hanya melihat bahwa di balik gunung luas di kejauhan, seekor serigala dengan rambut kuat dan tubuh tinggi dan kuat berjalan keluar selangkah demi selangkah. Tubuh besar itu sama besar dan menakutkannya dengan pegunungan di sekitarnya. Lebih dari itu, pada saat ini, sebuah gunung yang tinggi tiba-tiba muncul dari permukaan tanah, dan seekor penyu raksasa pun ikut bangkit dari dalam tanah, membawa gunung tersebut dan bergerak dengan 4 kaki. Suara apa itu?
Suara perubahan kehidupan yang lesu terdengar tidak sabar. Serigala yang begitu besar, kura-kura yang begitu besar. Mu Xuanchen berkata dengan hampa saat ini, jika digunakan untuk alkimia, berapa hari dan malam harus dimurnikan. Itu hanya dapat dimurnikan dengan tungku alkimia sebagai sebesar gunung. Mu Xuanfeng menamparnya dan memarahi, konyol, kamu masih menggunakan alkimia. Menelannya mentah-mentah adalah tonik. Mu Xuanchen tidak peduli, tapi hanya menatapnya. Tidak hanya serigala dan kura-kura raksasa yang muncul, tetapi juga seekor binatang raksasa muncul saat ini. Tak jauh dari kiri, seekor gajah raksasa berambut panjang berjalan keluar selangkah demi selangkah, gunung dan hutan bergetar, bahkan bumi langsung retak. Pada saat yang sama, seekor kera besar muncul di puncak gunung. Ada pula ular besar yang berenang di antara pegunungan dan hutan yang mengalir seperti sungai. Hingga akhirnya, di hadapan beberapa orang, di puncak gunung, seekor anjing hitam besar berdiri gagah dengan 4 anggota badan dan memandang ke arah Mu Yun. Di kaki gunung tempat anjing besar itu berada, seekor kucing gemuk berbaring malas, berjemur di bawah sinar matahari dengan posisi merangkak, sambil bergumam, tikus kecil, percaya atau tidak, aku memakanmu juga. Tikus kecil yang berdiri di samping Mu Yun berkata sambil tersenyum, kucing tidak memakan tikus. Singa besar berkata, saya bisa mencoba yang terbaik untuk memakanmu. Anjing besar, kucing besar, tikus besar, gajah, serigala besar, kura-kura besar, kera besar, ular besar, singa besar, dan 9 binatang raksasa yang fisiknya sebanding dengan pegunungan. Saat ini, mereka berkumpul. Adegan ini terlalu mengejutkan. Merasakan kekakuan Mu Zixuan yang duduk di bahunya, Mu Yun menepuknya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, Zixuan, tidak apa-apa. Mereka harus mendengarkan ayah mereka dan tidak akan menyakitimu. Mu Zixuan mengangguk. Pada saat ini, Mu Yun memandang 9 raksasa dan berkata sambil tersenyum, saya kembali. Anda dapat memenuhi komitmen Anda sebelumnya. Pada saat itu, di surga ke-9, ke-9 binatang buas itu ditanami dengan tanda-tanda gelap hidup dan mati, tetapi ke-9 binatang ini tidak mematuhi perintah mereka dan tidak mengenali diri mereka sendiri pada saat itu. Ye Xiaoyao membawa mereka kembali dan melatih mereka untuk tumbuh dewasa. Bahkan jika Mu Yun adalah cucu Ye Xiaoyao, mereka tidak mempercayai Mu Yun. Pada saat ini, anjing hitam raksasa itu melangkah keluar, gunung-gunung bergetar dan bumi bergemuruh. Anjing hitam itu sampai 100 kaki di depan Mu Yun dan berhenti. Ini benar-benar berbeda dari waktu itu. Suara anjing hitam besar itu masih dingin dan berkata, apakah kita bisa mendapatkan persetujuan tergantung pada apakah kita bersedia atau tidak. Mu Yun mengangkat alisnya. Jika Anda ingin mendapatkan persetujuan kami, Anda harus mengambil beberapa langkah di tangan kami. Anjing hitam besar itu segera berkata, satu tembakan pada satu waktu dan serang dengan sekuat tenaga. Jika Anda dapat menerimanya, kami akan memberikan prioritas kepada Anda. Jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda masih tidak memenuhi syarat. Mu Yun tersenyum dan berkata, oke. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun menatap Mu Yudan dan berkata, Daner, bawa kakak dan adikmu keluar dulu. Mu Xuanfeng buru-buru berkata, saya tidak menginginkannya. Saya bertarung berdampingan dengan ayah saya. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Bagaimana kalau bertarung berdampingan dengan ayahmu di masa depan? Ketika Mu Xuanfeng mendengar kata-kata itu, dia melihat ke-9 binatang itu, mengangguk, mengikuti Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan, dan pergi saat ini bersama Mu Yudan. Saat ini, Mu Yun berdiri di depan beberapa orang dan melihat ke depan dengan mata tenang. Bukan sedikit orang, tapi di depan 9 raksasa. Pada saat ini, mata anjing hitam besar itu tajam, dan kucing besar itu tidak mau berkata, tidak bisakah aku melakukannya? Tidak, kucing besar itu mengangguk lemah. Anjing besar sungguh galak. Pada saat ini, 9 binatang raksasa berdiri di depan Mu Yun, dan ki jahat mereka mengembun. Mereka tampak sangat mengerikan dan kuat. Aku akan datang duluan. Dia berubah menjadi tikus yang tingginya lebih dari 1 kaki. Saat ini, dia melompat menjauh dari Mu Yun dan menatap Mu Yun. Hehe berkata sambil tersenyum, saya adalah tikus langit. Di masa banjir dan kelaparan, tikus langit juga merupakan ras yang sangat kuat. Ambillah gerakan saya. Kata-kata tikus Gaitian jatuh, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi 100 kaki. Giginya tajam, dan tubuhnya langsung berubah menjadi angin puyuh, berputar sangat cepat. Dalam sekejap,
Ruang di sekitarnya berputar mengikuti perputaran tubuh tikus Gaitian, berubah menjadi pusaran. Melihat adegan ini, Mu Yun berdiri diam dan terlihat tenang. Jian Ping Bahuang, sebuah pedang, keluar, seperti 8 daerah terlantar di dunia. Saat ini, ia segera tenang. Dalam sekejap, pedang Dao Dao Qi bergegas ke dunia. Ketika Gaitiansu menyerbu masuk, semua momentumnya ditelan oleh pedang Qi. Tikus Gaitian tiba-tiba berhenti saat ini dan menatap Mu Yun di depannya. Kamu, tikus itu kemudian berkata, kamu telah melewatiku. Mu Yun tersenyum. Pada saat ini, sosok kedua langsung keluar. Saya akan datang. Gajah raksasa dengan tubuh kuat dan mengerikan, rambut tebal dan cahaya emas dan tembaga kuno langsung keluar. Makan saya. Kata-katanya langsung jatuh dan naik pada saat ini. Antara langit dan bumi, nampaknya semua kekuatan berkumpul di bawah satu kaki dalam sekejap. Mu Yun minum dan melangkah keluar. Pedang panjang di tangannya langsung terpotong saat ini. Hilangkan 8 daerah terlantar. Singkatnya, pedang panjang itu langsung memadatkan 8 bayangan virtual, tersebar di mana-mana, dan tak tertandingi. Boom, boom. Di seluruh dunia, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dan nafas yang mengerikan, yang langsung melewati ratusan mil saat ini. Saat ini, gajah raksasa itu tidak bisa turun dengan satu kaki pun. Pedang Qi yang mengerikan sangat membatasi tubuh gajah raksasa itu. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, gajah raksasa itu tertegun dan terpana. Ia tidak bisa menginjaknya. Seolah-olah ada pedang besar yang menjulang ke langit dan memusnahkan seluruh nafasnya. Rusak. Mu Yun meminumnya dan langsung memotongnya dengan pedang. Pedang Qi Dao Dao dikumpulkan menjadi satu-satunya. Dia mendorong kembali tubuh gajah raksasa itu dalam sekejap, menabrak pegunungan di belakangnya, dan berhenti. Bau teror memenuhi udara saat ini. Binatang raksasa lainnya mulai berjalan keluar satu demi satu, menatap Mu Yun dan menatap dengan tamak. Mereka semua ingin merasakan kekuatan Mu Yun yang sebenarnya. Mati. Raungan terdengar langsung saat ini. Saat itu, hewan-hewan raksasa bergegas keluar satu persatu. Namun dalam menghadapi Mu Yun, mereka tidak berdaya. Lama, pegunungan perlahan-lahan menjadi tenang. Mu Yun memandang 9 binatang raksasa di depannya dan berkata sambil tersenyum, saya mungkin memahami kekuatan Anda. Saya setengah langkah ke tingkat kaisar. Namun, meskipun saya berada di level yang sama dengan Anda, kekuatan saya jauh lebih kuat darimu. Sekarang, bisakah aku tunduk padaku? Pada saat ini, Mu Yun sangat merasakan pertumbuhannya setelah mencapai kaisar setengah langkah. Kekuatan 9 monster ini benar-benar sebanding dengan Sun Yuanshan dan Li Keiyang. Namun kini, hanya kombinasi formula pedang Jiuding Xuanjian dan Bahuang yang cukup untuk menghadapi 9 monster tersebut. Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka kuat. Pada saat ini, anjing hitam itu berwarna hitam dan cerah, dan matanya menatap Mu Yun dengan cerah. Orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ya, saat ini, tubuh anjing hitam besar itu berubah menjadi setinggi lebih dari 1 meter, bulunya mengkilat, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat garang. Kali ini, anjing hitam besar itu berkata, aku menelan denyut nadi Tiangou karena kelaparan. Kucing konyol itu adalah kucing Yu Chang, lo. Tikus adalah denyut nadi tikus Gaitian. Gajah adalah mamut perisai emas. Pada masa banjir dan kelaparan, mamut perisai emas cukup kuat. Serigala adalah keturunan bulan malam dan langit. Kura-kura besar adalah kura-kura surgawi. Ngomong-ngomong, dia tidak kalah dengan keluarga naga dan phoenix saat ini. Kera besar adalah kera raksasa emas. Ular besar itu adalah ular biru emas ungu. Singa adalah singa dengan pola kaisar. Anjing hitam besar itu diperkenalkan satu persatu kali ini. Kera raksasa emas hitam, serigala bulan langit malam. Mu Yun memandangi kera dan serigala besar itu, lalu melambaikan telapak tangannya. Pada saat ini, kelima anak kecil itu langsung dibawa keluar dari gambar pembunuhan oleh Mu Yun. Kelima hewan kecil ini juga merupakan sisa-sisa dari hewan besar di alam liar, namun dibandingkan dengan 9 hewan ini, mereka masih dalam masa pertumbuhan dan belum dewasa. Kera hitam dan serigala malam berasal dari ras yang sama dengan kalian berdua. Pada saat ini, kera raksasa emas hitam dan bulan malam memandangi 2 dari 5 anak kecil itu, tampak terkejut dan mengangguk. Kelima hewan kecil itu dibawa keluar saat ini. Mereka mengantuk dan menatap Mu Yun. Angin hijau Changniu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tidur nyenyak,
mengapa kamu menyeret kami keluar? Kelima hewan kecil itu dibawa keluar saat ini. Mereka mengantuk dan menatap Mu Yun. Angin hijau Chang Niu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tidur nyenyak, mengapa kamu menyeret kami keluar? Mu Yun tersenyum dan menunjuk ke depannya. Pada saat ini, 9 binatang besar berubah menjadi ukuran normal dan berdiri di depan Mu Yun dan melihat 5 binatang kecil. Pada suatu waktu, ada 14 spesies yang tersisa dari banjir dan kelaparan dan 12 spesies. Anjing langit menelan matahari, kucing abu-abu bulan, tikus langit, mamut perisai emas, serigala bulan langit malam, kura-kura tianyi, kera raksasa emas hitam, ular hijau langit emas ungu, singa bertato kaisar, sapi abu-abu angin hijau, kuda jiao skala naga dan bayangan setan harimau. Namun 5 di antaranya masih terlalu lemah untuk tidur di lingkungan dominan selama ini. Jika 5 yang kecil sekarang menunjukkan gambaran keseluruhan, yaitu berukuran 100 kaki, maka mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang ke-9. Saat ini, 14 spesies sisa banjir dan kelaparan membentuk lingkaran dan berdiri mengelilingi tubuh Mu Yun. Mu Yun tersenyum dan melenturkan jarinya. Segel gelap hidup dan mati memadat dan muncul di depan kelima pemuda itu. Berbaur. Mendengar ini, Banteng Hijau berkata dengan suara tertahan, kenapa? Kontrol kamu dan dengarkan aku. Kata Mu Yun langsung. Kalau begitu aku tidak mau. Tiba-tiba Banteng Hijau berkata. Baiklah. Kera kecil itu berkata, apakah kita masih bisa tidur di sana? Tentu saja. Mendengar ini, kera hitam kecil langsung maju ke depan, memasang segel gelap hidup dan mati di tengah alisnya dengan satu cakar, dan menyatu. Naga, sisik, naga, bulan, serigala, dan bayangan harimau iblis juga keluar dan menyatu ke dalam segel gelap hidup dan mati. Pokoknya kata Mu Yun, kamu boleh terus tidur, tidak masalah. Ketika King Niu melihat bahwa semua mitra muda mengintegrasikan segel gelap, dia tidak ragu untuk mengintegrasikannya secara langsung. Setelah 5 hewan bergabung ke dalam segel gelap hidup dan mati, Mu Yun menyadari bahwa nafas kehidupan kelima hewan itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan 9 hewan. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, mereka berlima bisa memasuki duniaku yang membunuh surga, kamu juga bisa. Mendengar ini, kucing besar itu menggaruk kepalanya, berbaring di tanah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, bolehkah aku masuk? Aku tidak suka dikekang. Mu Yun tersenyum dan berkata, belum terlambat untuk melihat bagaimana mengambil keputusan. Dengan itu, Mu Yun melambaikan tangannya dan meningkatkan waktu. 14 spesies yang tersisa akibat banjir dan kelaparan muncul di dunia Su Tiantu. Di antara langit dan bumi yang luas, gunung dan sungai berfluktuasi, dengan cahaya, angin, tanah, dan rumput. Di tengahnya, ada pohon besar setinggi 10.000 kaki, menjulang dari tanah hingga ke langit. Pohon dunia, anjing hari walet dengan cara langsung. Kamu tahu, Mu Yun terkejut. Anjing yang menelan. Matahari lalu berkata, meskipun kita tumbuh besar setelah kelaparan, darah kita mengandung misteri, dan banyak kenangan serta gambaran nenek moyang kita akan muncul di benak kita. Apakah ada yang seperti itu? Anjing Swallow Day melanjutkan, dan pada masa itu, Ye Xiaoyao juga belajar banyak tentang masa banjir dan kelaparan dari kami. Mu Yun bahkan lebih terkejut lagi. Sepertinya Ye Xiaoyao tahu banyak, begitu pula ayahnya. Jadi, di masa banjir dan kelaparan, rasmu juga harusnya sangat kuat. Mu Yun berkata dengan santai. Kuat itu pasti, tapi bukan berarti kuat sampai tingkat atas. Yang lebih kuat adalah naga dan burung phoenix. Tunri Tiangou melanjutkan, pada tahun-tahun sejak surga ke-9 dibuka, kita sering tahu berita di luar. Keluarga naga dan phoenix saat ini tidak dapat dibandingkan dengan keluarga naga dan phoenix yang sebenarnya di masa banjir dan kelaparan. Paling-paling, mereka, seperti kita, mereka adalah keturunan. Mu Yun tidak terkejut dengan ini. Dia juga mengetahui sesuatu tentang dunia liar sekarang. Para dewa dan kaisar kuno pada tahun-tahun itu pasti lebih kuat dari ayah mereka dan kaisar Ming, terutama para orc yang kuat di masa banjir dan kelaparan kuno. Tapi yang tidak disangka Mu Yun adalah bahwa naga dan burung phoenix juga berada di level teratas di masa banjir dan kelaparan kuno. Pohon dunia hancur pada saat bencana Kapur Yuan. Seharusnya kamu yang membudidayakannya sendiri. Tapi sungguh di luar dugaan kamu bisa berhasil mengolahnya. Anjing telan siang lalu berkata, ini bukan hanya kebutuhan akan bahan-bahan alami dan harta karun bumi,
tetapi juga kebutuhan akan ki dan keberuntungan yang nyata. Pohon ini masih sangat lemah ketika mencapai titik ini. Lemah. Muyun tertegun, lalu berkata, pohon dunia kini telah mencapai 100.000 meter. Tahukah Anda konsep 100.000 meter? Menelan matahari, Tiangou tidak panik dan berkata, tahukah kamu bahwa pohon dunia pada masa itu adalah pilar yang menopang langit? Seberapa tinggi alam semesta, seberapa tinggi pohon dunia, yang tidak ada habisnya. Berapa tinggi ini? Anjing yang menelan matahari kemudian berkata, kamu juga merupakan harta karun, dan kamu memiliki pohon dunia. Kamu mungkin akan berevolusi menjadi dunia nyata di masa depan. Tapi tikus Gaitian menyela, dewa dan kaisar kuno itu bisa membuat perbedaan, tapi mereka tidak bisa menciptakan makhluk. Penciptaan dunia. Dalam kesan saya, para dewa dan kaisar zaman dahulu itu menciptakan dunia, yang sungguh inovatif. Mereka hanya menciptakan makhluk-makhluk yang sungguh misterius. Tidak ada yang tahu dari mana asal kehidupan langit dan bumi. Mungkin ini salah satu alasannya, perang 18 dewa dan kaisar. Tampaknya Tengu tahu banyak dan berbicara dengan percaya diri. Muyun semakin penasaran saat mendengar ini. Dia bisa hidup di 5 hewan kecil dan roh Pangu, tapi dia tidak bisa membiarkan manusia tinggal di dalamnya. Muyun tidak yakin apa yang hilang. Dunia ini tingginya 100.000 mil dan 100.000 meter. Dunia ini cukup besar. Kita bisa berlatih di sini dengan mengandalkan pohon dunia. Itu bagus. Suatu hari, kura-kura berkata perlahan, tinggallah di sini di masa depan. Ya, Tunri Tiangou juga berkata, jika Anda membutuhkan kami, hubungi saja kami. Muyun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Kucing besar itu berkata, saya masih menyukai bagian luarnya. Mendengar hal tersebut, kucing-kucing besar itu memandangi kucing besar yang konyol itu. Kamu gemuk sekali. Tidak enak tidur di sini. Tunri Tengu melirik kucing konyol itu. Aku, kucing besar yang konyol itu memandang Muyun dan berkata, jangan lihat aku gemuk. Aku berlari cepat dan bisa menjadi tungganganmu. Selama aku ingin berada di luar, bagaimana menurutmu? Yun mengangguk. Dengan itu, kucing besar konyol itu tiba-tiba membesar puluhan kali lipat. Bulu jingganya lembut dan mengeluarkan aroma samar. Binatang besar lainnya tampak menghina saat melihat pemandangan ini. Atur orang-orang besar ini, dan Muyun juga ingin keluar dari gambar pembunuhan langit. Kucing oranye besar di sampingnya memegangnya dan berkata dengan ekspresi menyanjung, Tuan, mau pergi kemana sekarang? Pulang ke rumah, kata Muyun, tersenyum dan melangkah keluar. Sembilannya sebanding dengan benih banjir dan kelaparan di alam setengah kaisar, yang merupakan kekuatan tempur yang hebat baginya 4705. Name, Supreme God Emperor Author, Snail Running Wild. Plus Tune of Reset. Pada saat ini, di pinggiran gunung, Muyudan menunggu dengan tenang bersama 4 saudara laki-laki dan perempuan, Mu Xuan Feng, Mu Xuan Chen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan. Kakak kedua, Mu Zixuan menarik lengan baju Muyudan dan berkata dengan takut-takut, tidak ada gerakan, ayah. Apakah kamu terbunuh? Mendengar ini, Muyudan terdiam sesaat. Jangan khawatir, ayah tidak mati begitu saja. Mu Zixuan menggaruk kepalanya dan berkata, tetapi nenek berkata bahwa ayah sangat lemah. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan dibunuh oleh banyak orang, jadi nenek terkadang meninggalkan rumah dan pergi keluar. Petik 2. Mu Xuan Feng mengangguk dalam-dalam saat ini dan berkata, ayah benar-benar tidak kuat, begitu pula dia di tahun-tahun itu, tapi sekarang lebih baik. Jauh lebih kuat daripada ibu. Dan sejauh yang aku tahu, di seluruh dunia Changlan, kakek dan kaisar Ming adalah yang terkuat, kaisar dewa. Yang lain disebut dewa dan kaisar. Nama nenek adalah King Di, nama Lusibo adalah dewa pedang yang tiada taraf, dan nama kakek-kakak laki-laki tertua adalah Huang Shen, 9 kaisar surgawi, dan seterusnya. Tingkat selanjutnya adalah tingkat kuasi kaisar. Banyak kekuatan tertinggi dari pasukan kelas 1 adalah kaisar kuasi. Lalu ada kaisar setengah langkah. Mendengar kata-kata Mu Xuan Feng, Mu Tianyan berkata dengan rasa ingin tahu, kaisar dewa, gelar kaisar dewa, kaisar kuasi, kaisar setengah langkah, ayah itu adalah eselon keempat. Petik 2. Bukan itu benar. Mu Yudan berbicara saat ini. Di reruntuhan suci Xiaoyao, saya melihat ayah saya membunuh beberapa kaisar Ban Buhua dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, lelaki tua kuasi kaisar berkebangsaan Tuoba ditindas oleh ayahnya dan menolak menyerah.
Ayahnya membunuh Kaisar Mingze di medan perang. Seorang calon kaisar, saya kemudian bertanya kepada ibu mertua saya, dan ibu mertuanya berkata, Kaisar Mingze sangat kuat di bidang calon kaisar. Beberapa orang mengangguk satu demi satu, yang lain. Jadi ayahku adalah eselon 3. Saat mereka berbicara, mereka hanya melihat bayangan melayang di langit. Daner, Fenger, kalian semua naik. Suara Muyun terdengar saat ini. Beberapa orang mendongak dan melihat Muyun berdiri di atas kucing besar dengan anggota badan terentang dan tubuh gemuk melayang di udara. Ketika beberapa orang berlari kencang dan mendatangi kucing besar itu, mereka hanya merasakan bahwa dunia ini luas. Dan bulu kucing besar itu lembut. Sangat nyaman untuk diinjak. Ayah, apakah kamu mengambil alih kucing besar itu? Mu Zixuan tampak terkejut. Ya, Muyun tersenyum dan berkata, bukan hanya kucing besar. Pada saat ini, Mu Xuanfeng datang dan berkata, Ayah, berikan aku satu sebagai tunggangan. Sekarang dunia ini berbahaya. Aku adalah cucu paling menonjol dari para penggembala kita. Aku sangat berbahaya. Keluarga kaisar harus membunuhku. Petik 2. Mu Yudan tercengang saat mendengar ini. Mu Yun mengusap kepala Mu Xuanfeng, tersenyum dan berkata, berguling. Beberapa orang mengambil kucing abu-abu bulan dan kembali menuju aula awan. Gunung kuno. Wujian, Istana Surgawi Kapak Emas. Pada saat ini, Kaisar kuno Wujian berdiri di depan sebuah istana dan melihat ke kejauhan. Malam itu seperti sebuah lagu, berdiri di dekatnya. Tuan, dia sudah pergi. Ya, Kaisar kuno Wujian berdiri di tangan negatif dan berkata, Kaisar setengah langkah, anak ini telah sampai pada titik ini. Dia dekat dengan perubahan drastis langit dan bumi. Dia adalah putra surga 9 kehidupan yang keempat. Siapa yang bisa menangkan pertandingan antara para dewa dan kaisar kali ini? Petik 2. Malam itu seperti sebuah lagu, dan kata-kata terhenti. Kamu bilang, mendengar pembukaan tuannya, kamu Ruge segera berkata, Tuan, para murid merasa ada pendukung untuk itu, baik sebagai gembala maupun kaisar. Pada masa itu, Kaisar Chang dan Kaisar Huang berpikir bahwa mereka adalah anak-anak surga yang disayangi dan pilihan posisi serta wajah. Mereka membenci dewa dan kaisar kuno itu, yang menyebabkan lenyapnya tubuh dan kematian. Petik 2. Ye Xiaoyao telah berubah pikiran. Dia ingin melacak rahasia kaisar dewa kuno, tetapi dia terbunuh karenanya. Petik 2. Mu Qingyu jauh lebih pintar. Yang lain menggunakannya. Dia bersedia dimanfaatkan. Bahkan orang lain tidak mau menggunakannya. Dia melompat dan dimanfaatkan. Dalam pandangan murid-muridnya, ini adalah salah satu cara untuk memecahkan permainan. Oh, Kaisar kuno berkata, kamu tidak ingin tertawa. Knight Ruge tersenyum dan berkata, jika ada 18 dewa kuno di belakang layar, lebih baik digunakan oleh satu orang daripada oleh beberapa orang. Kaisar kuno Wujian tertawa dan berkata, ya, Mu Qingyu mengerti bahwa jika kamu hanya dimanfaatkan oleh satu orang, kamu akan menjadi anak terlantar. Jika Anda sedikit tidak puas. Namun jika Anda dimanfaatkan oleh beberapa orang, pihak lain akan menghentikan Anda dan menanganinya dengan baik. Bahkan mungkin menjadi pemain catur dari bidak catur. Petik 2. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tanda tanya. Dan kamu Xiaoyao. Pada saat ini, Malam Ruge memandang tuannya dengan heran dan berkata sambil tersenyum, aku hanya berpikir bahwa dunia luar sangat menghargai Mu Qingyu. Kaisar kuno Wujian tertawa dan berkata, saya dan kaisar kuno yang tak ada habisnya hanyalah awan kosong dan burung bangau liar di dunia, 13 pendekar pedang sekarang. Knight Ruge berkata lagi, dalam beberapa tahun terakhir, guru terlalu dekat dengan Kaisar Hijau. Apakah kamu tidak mengkhawatirkan pihak Kaisar Ming? Khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kaisar kuno Wujian tersenyum dan berkata, jika Di Yuan masih bertanggung jawab atas surga ke-9, mungkin saya akan berbicara dan tertawa dengan Di Yuan. Pada akhirnya, saya tidak mengantri. Peredupan tidak terlalu pelit. Pada titik ini, Kaisar kuno Wujian sedikit terkejut, tersenyum dan berkata, Ruge, jaga baik-baik gerbang gunung. Saya akan bermain catur dengan lelaki tua Wujian. Sepatah kata jatuh, dan sosok kaisar kuno di Wujian melintas dan menghilang. Malam itu seperti sebuah lagu, tersenyum dan berbalik. Di sisi lain, kembali ke Muyun di aula awan dan terus hidup dengan aman. Setiap hari, saya bergaul dengan 5 anak, Mu Yudan, Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan. Dari waktu ke waktu,
saya pergi untuk menghibur kelima istri, Meng Zimo, Ye Xueqi, Xiao Yuner, Miao Xianyu dan Bi Qingyu. Dari waktu ke waktu, saya juga menghadiahi kelima istri. Hari demi hari berlalu. Saat ini, Muyun tidak terburu-buru untuk meningkatkan wilayahnya. Kekuatan di Aula Awan juga dieksplorasi secara kasar oleh Muyun. Saya harus mengatakan bahwa ibu saya telah melakukan upaya besar dalam puluhan ribu tahun terakhir. Pada hari ini, di kaki gunung tinggi di belakang Aula Awan, matahari bersinar terang menembus hutan dan hingga ke tanah. Muyun sedang bersandar di pohon kuno, dan Mu Zixuan juga duduk di sampingnya. Tak jauh dari situ, kucing besar itu sedang berbaring di rerumputan, dengan kaki menghadap ke langit dan tertidur. Tak jauh dari mereka, Du Guye mengenakan jubah besar, bersandar malas di tunggul pohon dan berjemur di bawah sinar matahari. Pada saat ini, Muyun mengumpulkan karakter dan berbalik perlahan di depannya. Ini adalah rumus susunan Sichuan kuno. Muyun telah menguasai semuanya. Sekarang saya akan membaginya dengan Du Guye. Hai Lao, bagaimana menurutmu? Muyun memandang Dugu kamu dan bertanya.